Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yudis Alojani. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang rumus Excel. Rumus Excel ya, mungkin ini rumus yang sering kita jumpai. Ya kan, di sini kita ada 4 rumus lagi, yakni sum, average, if, dan rank. Sum itu apa sih? Sum itu untuk penjumlahan total jumlah keseluruhan. Jadi kayak misalkan 80 tambah 90 tambah 77, kalau kita tulis sendiri-sendiri kan, kita hitung manual kan lumayan agak lama, makanya kita menggunakan rumus sum. Nah, average ini adalah rumus yang digunakan untuk membuat nilai rata-rata. Artinya kalau matematika biasanya kita kan ngitungnya contohnya gini, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris ini kan ada tiga nilai yang berbeda ya kan, nanti dijumlahkan, setelah dijumlahkan dibagi 3. Nah itu kalau hitungan matematika seperti itu. Nah, kita menggunakan rumus average nggak perlu pakai kayak gitu. Nah, untuk if ini misalkan setelah kita total nilainya berapa, baru nanti kita tentukan di sininya value-nya. Jadi misalkan si Ariel nilainya berapa, dari sini ternyata dia harus remedial, berarti di sini statusnya nanti kalau misalkan nilai dia di atas 50 dia lulus, kalau di bawah 50 berarti dia remedial, kurang lebih seperti itu. Untuk peringkat ini dari 5 siswa ini siapa sih nilai tertinggi, ya kan, nilai tertinggi totalnya itu siapa sih yang paling tinggi gitu. Nanti di sini akan terbaca sendiri sesuai dengan rumus yang dimasukkan tadi. Nah, biar lebih cepat langsung kita mulai aja dengan menggunakan rumus sum. Tapi sebelum kita mulai menggunakan rumus sum, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan loncengnya supaya saya tambah semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, kita hitung 1 2 3. Oke, sudah. Oke, sebelum dilanjutkan mohon maaf teman-teman kalau misalkan saya agak batuk-batuk, ini memang kebetulan lagi kondisinya lagi kurang fit. Kita langsung mulai aja. Kita menggunakan rumus sum, kita total nilai. Jadi rumus yang digunakan sama dengan sum buka kurung, lalu nilai, misalnya kita hitung total nilai dari Ariel, tinggal kita drag dari 80, 90 sama 77, ini kita drag ya kan, lalu kita tutup kurung. Di sini rumus ini membaca sum buka kurung C2 titik 2 E2, artinya C2 itu adalah kolom C baris kedua ya kan, kolom C baris kedua, dimulai dari kolom C baris kedua diakhiri dengan kolom E baris kedua juga tuh. Jadi kalau misalkan nilai pelajarannya ada banyak ya tinggal kalian drag aja atau tinggal dilihat aja awal dan akhirnya. Jadi kalau misalkan diawali dari C2 terus misalkan ternyata nilainya ada di H2, berarti sini sampai H2 gitu. Yang ini karena nilai kita cuma ada C, D, dan E, berarti kita berakhir di E2. Oke, langsung kita enter. Nah, nilainya adalah 247. Jadi setelah ditambahkan 80 tambah 90 tambah 77 berarti nilainya 247. Lalu untuk Disti, Eka, Wahyu, dan Nopri gimana? Nggak usah kalian masukkan rumus lagi, tinggal di drag aja. Ini kan ada kotak kecil nih di pojok, tinggal ditarik ke bawah. Nah, dia akan secara otomatis membaca rumusnya dan menjumlahkan keseluruhan. Itu untuk yang sum. Gimana, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita bisa langsung lanjut ke rumus yang selanjutnya, yakni rumus average, rumus rata-rata. Rumus rata-rata ini, nah di sini ada 3 mata pelajaran yang semuanya ada nilainya. Sekarang kita hitung berapa sih sebenarnya nilai rata-rata. Kalau misalkan ketiga pelajaran ini sudah ditotal, nilai rata-ratanya itu berapa?
ya kan, nilai rata-ratanya berarti kita tulis sama dengan average nih. Kalau ini kan udah ada, atau kita tulis sendiri deh, average buka kurung, lalu sama seperti tadi, kita klik di sini, kita drag sampai nilai yang terakhir, C2 sampai E2 ya kan, lalu tinggal kita tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, ini kita sudah muncul nilai rata-rata dari punya si Ariel, berarti 82,33 ya kan. Untuk Disti, Eka, Wahyu, dan Nopri bisa di drag dari sini atau dengan Ctrl D, itu kan dia otomatis tuh, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi ya kan. Nah, di sini ini kan ada banyak nih, ada komanya banyak banget ya kan. Ini bisa kita bulatkan. Nah, misalkan kita ambil di belakang koma 1 angka atau 2 angka, atau nggak usah pakai koma, langsung kita bulatkan ke depan. Itu bisa dengan cara nih, di sini decrease desimal, tinggal kita klik aja beberapa kali, kita kurangin 1 2 3 4. Nah, misalkan kita butuh 1 angka di belakang koma kan, jadi tinggal kita sisakan 1 aja gitu. Jadi untuk nilai rata-rata sudah ketemu. Jadi nilai rata-ratanya udah ketemu semua nih ya kan, 82,3, 85,0, 85,3, 87,3 ya kan. Ini nilai rata-rata dari Ariel, Disti, Eka, dan Wahyu menggunakan rumus average. Oke ya, rumus average udah selesai. Sekarang kita menggunakan rumus if. Rumus if ini adalah rumus kalau misalkan total nilai ini, misal nilai dia itu di bawah standar, di bawah KKM, dia dianggap lulus, tidak lulus. Kalau di atas KKM dia lulus gitu. Nah, itu menggunakan rumus if. Kita langsung aja, berarti sama dengan if buka kurung, karena kita mau lihat dia lulus atau tidaknya, berarti yang diambil adalah dari total nilai ya kan. Dari total nilai berarti kita mau melihat apakah si Ariel ini lulus atau remedial ya kan. Kalau ternyata si datanya ini, data si Ariel berarti ada di kolom F, yang total nilai ini kolom F, ada di baris kedua. Berarti di sini kita klik aja atau kita tulis F2 ya kan, lebih besar. Kalau misalkan total nilai ini lebih besar dari 257 ya, kalau total nilai ini lebih besar dari 257, titik koma, buka kurung, buka petik 2, ini dia lulus. Value if true berarti lulus. Kalau nilai dia di atas 257 dia lulus ya kan. Ini tutup kurung, tutup koma. Di sini value if false, kalau ternyata nilai dia di bawah 257, maka di sini tulisannya berubah menjadi remedial, tanda petik, tutup lagi, tanda kurung, enter. Nah, karena si Ariel ini nilainya 247, di bawah 257 berarti dia remedial. Untuk nilai si Disti, Eka, Wahyu, Nopri tinggal kita drag tanda kotak di bawah ini, tinggal kita drag. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis. Dari 5 siswa ini hanya ada 2 siswa yang lulus. Oke, ini tadi menggunakan rumus yang if. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus rank. Jadi kita menentukan sebenarnya dari Ariel, Disti, Eka, Wahyu, Nopri, siapa sih yang peringkat pertama sebenarnya. Ini kan cuma 5 datanya, tapi kalau misalkan datanya ada banyak, itu kita akan bermanfaat banget menentukan rumus siapa sih yang peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di sini kita menggunakan rumus rank menentukan peringkatnya. Berarti kita tulis di sini di rank sama dengan rank buka kurung ya kan, dari total nilai ini
ya kan, lalu koma. Nah, berapa sih perbandingannya, bukan perbandingannya sebenarnya, ngitungnya dari sini. Ini kita blok lagi. Oh, bukan koma, maaf, ini titik koma, ya kan, baru dari sini kita blok, ya kan, lalu klik F4. F4 itu kenapa kita harus klik F4? Supaya pas kita copy atau kita drag atau nanti rumusnya nggak berubah, jadi tetap membacanya dari F selanjutnya F3, terus bilangan yang ininya, yang bakal perbandingannya itu nggak berubah. Jadi dari F2 terus ini perbandingannya sini, ya kan, terus kita klik F4 lalu tutup kurung, maka si Ariel ini langsung secara otomatis dapat peringkat kelima. Nah, maksud dari F4 itu tadi kayak gini, jadi kalau pas kita drag, ya kan, yang ini dia nggak akan berubah, yang F2 sama F6 ini dia nggak akan berubah, ya kan. Misalnya tuh di F5, F2 dan F ini dia nggak akan berubah, sampai berapapun dia nggak akan berubah, yang berubah hanya F3 nya karena membaca dari ini, dari rumus total ini gitu. Oke, bagaimana bisa dimengerti? Baiklah, mungkin itu teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat yang ranking 1 siapa. Ternyata yang ranking 1 adalah si Wahyu, ya kan, yang ranking 1 adalah Wahyu. Jadi mungkin itu teman-teman 4 rumus sum, average, if, dan rank. Semoga rumus ini bermanfaat. Semoga kalaupun ada penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti dan dipahami, bisa silahkan kalian tulis kolom di komentar. Kalaupun ada yang harus diperbaiki, silahkan juga perbaiki yang salah dari kolom komentar. Mungkin hanya itu. Kalaupun ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.